Halo warga intelektual sekalian. Guys, kenapa Timor Leste itu gagal total dijajah oleh Belanda? Kenapa Portugis berhasil menjajah atau menginvasi Timor Leste sementara Belanda enggak? Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi kekuatan orang-orang Timor Leste? Apakah karena dipengaruhi oleh agama? Apakah karena kesetiaan orang Timor Leste terhadap orang Portugis? Apakah karena Timor Leste itu nggak penting bagi Belanda? Apakah karena faktor geografis? Apakah faktor ekonomi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi pertanyaan ini ya selalu saya tanyakan terhadap banyak orang, tapi nggak ada satupun yang memberikan jawaban. Dan baru-baru ini saya menemukan jawaban yang sangat luar biasa. Apa itu jawabannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Belanda gagal total menginvasi Timor Leste itu karena dipengaruhi oleh faktor agama. Jadi itu intinya guys. Walaupun banyak orang mengatakan, oh itu bukan faktor utama. Menurut saya itu faktor utama. The power of religion. The power of agama. The power of seiman. Jadi gini, Belanda itu kan Protestan ya. Sementara Portugis itu atau Portugal itu kan Katolik ya. Jadi ya bukan berarti saya mengatakan orang Timor Leste ini bermusuhan dengan Protestan, bukan seperti itu ya. Tapi karena ya, Portugis itu duluan ya menyebarkan agama Katolik di Timor Leste sehingga Timor Leste itu mayoritas Katolik dan mereka sangat setia dengan yang namanya seiman. Ya, mereka sangat-sangat militan mendukung Portugis. Ada banyak faktor ya, tapi faktor yang paling mempengaruhi itu adalah agama. Lah, kok gitu? Kok bisa gitu? Ya itu alasan yang paling utama guys ya. Karena Belanda itu Protestan ya, sementara Portugis itu Katolik. Kemudian di sisi lain, mereka juga tidak menganggap bahwa Portugis itu menjajah. Ya Portugis itu pedagang gitu ya. Mereka melakukan transaksi yang jujur ya, dan tidak melakukan yang namanya kekerasan. Bahkan Belanda sekalipun ya, kalau kita melihat sejarahnya, sebenarnya dari sudut pandang lain, Belanda itu tidak pernah menjajah Konoha guys. Ya, Konoha lah sebenarnya yang minta dijajah. Itu menurut data. Ya, di video sebelumnya saya udah bahasnya. Cuman nggak laku gitu. Karena apa? Karena nggak berpihak sama warga Konoha. Kalau videonya nggak berpihak sama warga Konoha, nggak bakalan laku gitu. Ya, jadi pada faktanya seperti itu guys ya. Kita itu berkomplot sama penjajah. Kita sering ngata-ngatain Belanda itu penjajah. Kita juga berkelompok kok sama penjajah. Kita menggelar tikar gitu ya. Penjajah datang, Belanda datang, kita menggelar tikar gitu ya. Kita bekerja sama. Ya, kita bekerja di VOC gitu ya. Ya kan, jadi itu sebenarnya yang jarang dibongkar guys ya. Jadi ada sisi lain sejarah yang jarang dibongkar. Di video ini saya bongkar sampai ke akar-akarnya, termasuk Timor Leste. Timor Leste itu tidak menganggap bahwa ya, nggak semuanya, tapi disclaimer on ya, nggak semuanya menganggap bahwa Portugis itu penjajah. Itu yang jadi permasalahannya. Dan karena menganggap bahwa mereka itu seiman ya, jadi kekuatan daripada seiman itu luar biasa guys. Apakah ini salah? Enggak juga. Warga Konoha juga kan berpikirnya seperti itu ya. Yang penting seiman, memilih pemimpin seiman. Apakah orang-orang Timor Leste sampai sekarang seperti itu? Enggak. Kalau zaman dulu mungkin iya, sekarang enggak lagi. Karena buktinya pemimpin Timor Leste itu ada yang beragama Islam loh guys. Ini jarang dibongkar. Pemimpin Timor Leste itu beragama Islam. Nanti saya akan bahas di next video ya. Di video selanjutnya ya. Tolong diingetin ya, tolong di kolom komentar ya. Saya akan bahas gitu ya, betapa toleransinya orang-orang Timor Leste. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Timor Leste itu negara yang intoleran, itu salah total. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Timor Leste itu akan bangkrut, itu salah total. Itu nyari view ya, karena warga Konoha benci dengan Timor Leste. Kenapa benci dengan Timor Leste? Karena Timor Leste itu memisahkan diri dari Konoha. Mereka tidak tahu sejarahnya bahwa yang menjajah atau yang menginvasi pertama kali Timor Leste itu bukan Belanda, tapi Portugal atau Portugis. Nah, kemudian alasan lainnya apa? Karena faktor daripada geografis ya. Jadi geografis daripada Timor Leste itu sangat sangat susah sekali ya. Makanya ketika Timor Leste itu diinvasi oleh pasukan Konoha gitu ya,
walaupun pasukan khusus diterjunkan ke Timor Leste seperti Kopassus dan sebagainya, tetap juga gitu ya, susah karena medannya bergunung-gunung, naik turun, capek guys ya, perang naik turun, naik turun. Kalau di dataran misalnya di Timur Tengah nggak terlalu capek kan perang, langsung kelihatan ya kan, cepet gitu. Tapi kalau di Timur Leste itu naik turun, ada gunung, ada batu, ada jurang, ada rawa, oh gila-gilaan. Ya susah banget medannya, sehingga susah ditaklukkan. Belanda berpikir daripada gua capek-capek menginvasi Timor Leste, ya mending gua invasi daerah yang lebih mudah ditaklukkan gitu ya. Ngapain gua nginvasi Timor Leste ya, wong nggak seimbang kok ya. Jadi secara ekonomi itu sangat mahal sekali ya menginvasi Timor Leste. Sehingga apa? Sehingga Amerika bukan Amerika sorry Belanda itu tidak serius menginvasi Timor Leste. Kemudian selain itu faktor daripada ya ekonomi juga mempengaruhi ya. Karena penghasilan dari Timor Leste itu awalnya kan orang-orang Portugis datang ke Timor Leste itu nyari kayu cendana ya. Nah setelah kayu cendana, apalagi coba yang dicari dari Timor Leste? Saat itu kan nggak terlalu banyak kopi dan lain sebagainya. Belanda itu kan mengincar perkebunan kopi gitu. Ya makanya Belanda itu ya sangat suka ya melebarkan sayap ke daerah-daerah yang agak lebih tinggi ya. Untuk apa? Untuk perkebunan kopi. Seperti di Jawa Barat. Jawa Barat dulu ada perkebunan kopi kan. Kemudian di Tanah Batak juga ada perkebunan kopi, di Maluku dan sebagainya ada banyak ya. Dan kemudian juga mereka lebih fokus pada rempah-rempah ya, bukan fokus pada kayu-kayuan gitu ya. Seperti kayu cendana dan sebagainya. Kalau Portugis kan memang mereka fokus pada kayu-kayuan ya. Lalu Belanda tidak langsung gitu ya menginvasi atau nggak serius gitu menginvasi Timor Leste. Ngapain ya kan? Mahal gitu ya. Buang-buang waktu ya. Makanya Belanda nggak mau menginvasi. Kemudian karena faktor kegigihan daripada orang-orang Timor Leste juga gitu ya. Mereka tuh sangat-sangat ya orang-orang Timor Leste sangat-sangat bangsa petarung gitu ya. Mereka nggak takut ya berhadapan dengan penjajah sekalipun. Sebenarnya kalau boleh jujur, orang-orang Nusantara itu ya zaman dulu itu bangsa petarung guys. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, kita tuh bangsa petarung sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya kita pernah meluluhlantakkan pasukan terbaik sepanjang masa di zamannya, yaitu pasukan Mongol. Ya, dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Tapi karena beberapa hal tertentu, karena ideologi tertentu, ya karena ada invasi ideologi dari negara lain, sehingga kita sekarang ini bukan bangsa petarung lagi gitu. Kita tuh bangsa pengecut ya. Konoha itu sekarang bangsa pengecut, bukan bangsa petarung lagi. Kita tuh dijajah secara halus oleh budaya asing gitu. Ya, jadi menjajah itu tidak hanya menggunakan fisik guys, tapi menggunakan senjata yang halus seperti ideologi ya. Apa ideologi yang bisa menjajah Konoha secara halus? Ideologinya seperti ini. Nenek moyang kalian itu ya, ini penjajahan secara halus ya. Nenek moyang kalian itu dulu masih tinggal di pohon. Nenek kalian itu ateis, menyembah pohon, ya, primitif gitu. Itu alasannya ya kenapa kita itu membenci nenek moyang kita. Nggak semuanya tapi disclaimer. Kita tuh berpikir bahwa oh iya ya, kita itu primitif. Padahal zaman Majapahit itu luar biasa. Kita tuh bangsa petarung gitu. Bahkan kita bertarung sampai Selat Malaka gitu. Menguasai Nusantara. Ya, Nusantara Empire gitu. Atau Majapahit Empire. Atau Sriwijaya Empire. Sampai ke Singapura guys. Ke Vietnam, ke Thailand gitu. Ya, itu sebenarnya yang kita jarang sadari ya. Bagaimana dengan orang Timor Leste? Orang Timor Leste itu bangsa petarung gitu. Ya ketika Konoha menginvasi Timor Leste, banyak itu ya pasukan Konoha yang meninggal di sana. Ya kan? Banyak banget. Bahkan pasukan Kopassus sekalipun ada banyak yang meninggal ya di sana ya. Tapi kan kita kan terlalu membangga-banggakan ya. Oh, tentara Konoha itu bagus. Kalau tentara Konoha itu bagus, saya tidak merendahkan tentara Konoha ya. Ya, kalau tentara Konoha itu bagus, ya mereka sudah mengalahkan Amerika. Ya kan? Tentara Konoha itu hanya beraninya sama masyarakatnya sendiri. Tentara yang bagus itu beraninya sama rakyat lain, bukan rakyatnya sendiri. Itu tentara yang bagus. Tentara Konoha kan ya boleh lah gitu kalau untuk ukuran Konoha ya kan. Tapi ukuran ASEAN apakah berkutik? Enggak juga. Ukuran
Dunia enggak, ranking berapa, kita tuh ranking berapa. Ya, itu yang perlu kita perbaiki ya. Saya tidak membenci tentara Konoha ya, bukan ya. Saya mengkritik supaya jangan beraninya cuma rakyatnya sendiri ya. Jangan cuma menyiram pakai, ya gitulah, seperti kasus kemarin ya. Kemudian, apalagi yang mempengaruhi kenapa Timur Leste itu tidak diinvasi oleh Belanda? Karena mereka melakukan perjanjian ya. Belanda dengan Portugal itu melakukan perjanjian. Kenapa Belanda itu melakukan perjanjian? Karena mereka juga sudah perang di Eropa. Jadi secara geopolitik, buat apa kita menaklukkan Timor Leste? Itu kan nyari gara-gara namanya. Belanda itu kan berpikirnya rasional. Ngapain kita mengkolonialisasi Timor Leste? Sementara di Eropa juga mereka sudah kotok-kotokan gitu. Ya, ya mereka nggak mau lagi kotok-kotokan gitu. Eropa dulu kan perang ya satu sama lainnya. Perang saudara gitu. Ada persaingan gitu antara Belanda dengan Portugis. Sehingga mereka itu ya melakukan yang namanya kesepakatan atau perjanjian. Itu sangat luar biasa guys, ya melakukan perjanjian. Dan itulah alasannya kenapa Timor Leste itu minta merdeka dari Konoha, karena mereka menganggap bahwa mereka itu bukan dijajah sama Belanda, tapi dijajah sama Portugis. Lah, kok kita disuruh gabung sama Konoha, kita kan dijajah sama Portugis, bukan dijajah sama Belanda. Apa-apaan nih? Itu yang mempengaruhi kenapa Timor Leste itu minta merdeka. Ya, ketika Timor Leste minta merdeka, ya kita nggak suka gitu ya. Dan langsung diembargo oleh Amerika. Ini jarang dibongkar guys. Konoha itu pernah diembargo oleh Amerika karena kita menginvasi Timor Leste. Dan itu yang menyebabkan Konoha itu jadi inflasi besar-besaran atau krisis moneter. Krisis moneter itu karena pengaruh daripada embargo juga. Kemudian setelah itu kita membangun yang namanya diplomasi terhadap Amerika. Awalnya kita udah pernah keputus guys ya diplomasinya. Karena apa? Karena Konoha menginvasi Timor Leste. Jadi itu sia-sia sebenarnya. Salah satu tindakan atau sejarah yang paling sia-sia itu adalah menginvasi Timor Leste. Nggak ada ini juga, nggak ada ini untungnya juga gitu. Ngapain gitu ya kan? Ya itu kan tetap aja ya, melepaskan Timor Leste. Konoha tetap melepaskan Timor Leste ya, walaupun ya penuh dengan pertumpahan darah. Jadi itu sejarahnya guys ya. Biar kita melek sejarah gitu ya. Bukan saya sih paling sejarah, tapi waktu kecil saya sangat suka sejarah. Pelajaran sejarah itu paling saya suka. Orang-orang ngantuk ya kalau belajar sejarah. Saya nggak ngantuk. Kalau matematika baru saya ngantuk. Saya nggak ngerti matematika. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan, ada yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.